A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falau dhaqal waqtu anha bi alla yabqi minhu ma yasau khutbataini wa rak'ataini yaqtasirani fihima ala ma la budda minhu. Sallu dhuhran walau harazal waqtu wa hum fihi wajabal dhahru bina'an ala ma fa'ala minha fayasiru bil qira'ati min hina idzin. Wa fi qaulin istinafan fayanwil dhuhra hina idin wa yanqalibul ma fa'alahu min al-jum'ati naflan aw yabtulu qaulani asahuma fi syarhil muhadzabi al-awwalu walau syakka hal kharajal waqtu wa hum fiha atamuha jum'atan li'anna al-asla baqa'ul waqti wa qila dhahran audan ila al-asli inda syakki fi syartil jum'ati hadza kulluhu fi haqqil imami wal ma'mumina al-muwafiqina wal masbuqul mudriku ma'al imami raka'atan ka ghairihi fi annahu idzal kharajal waqtu qabla salami yutimmu salatahu dhuhran wa qila yutimmuha jum'atan li annaha tabi'atun li jum'atin sahihatun asani minas syuruti in tuqamu fi khutbatin fi khutbatin binatin aw talajum mujtami'ina li annaha lam tuqam fi asrin nabiy sallallahu alaihi wasallam wal khulafi ar-rasyidina illa fi mawadi'il iqamati kama huwa ma'lumun wa hiya ma dzukira sawa'un fihi masjidu wad daru wal fada'u bi khilafi sakhra'i wa sawa'un kanatil abniyatu min harajin aw tinin aw khasbatin walau intahadatil abniyatul baladati al qaryati faqama ahluha ala imarati lazimatul jum'atu fiha li'annaha wa ta'ahum wa sawa'un kanu fi madhalin amla walau lazama ahlul qimalil sakhra'a ay mawdi'an minha kama fil muharrari abadan fala jum'atan alaihim fil adhari it laysa lahum abniyatul mustawtinina fala tasihu jum'atu fala talzimuhum wa sani talzimuhum jum'atu fi mawdi'ihim li'annahum istawtinuhu walau lam yalzamuhu abadan bi an taqlabu anhu fil syata'i aw ghairihi fala jum'atan alaihim jazman wala tasihu minhum fi mawdihim wala al-adhari fil ula law sami'un nidaa min mahallil jum'ati lazimathu asalisu min asyuruti alla yasbuqaha wala yuqarinuha jum'atun fi baladihim liimtina'i ta'addudiha fil baladi lam taf'al fi asri nabiy sallallahu alaihi wasallam wal khulafi ar-rasyidina illa fi mawdi'in wahidin minal baladati kama huwa ma'lumun illa idza kaburat wa asara istima'uhum fi makanin wahidin fayajuzu ta'adduduha hina idin wa qila tustasna hadhihi suratu fayatahammalu fiha al-musyaqqatu fil istima'i fi makanin wahidin wa qila in hala nahrun 'azimun baina saqaiha ka Baghdad kana ay sakani ka baladaini fayuqamu fi kulli sakin jum'atan wa qila in kanatil baladatu qura fattasalat abniyatuha ta'addadatil jum'atu bi'addadiha fayuqamu fi kulli qaryatin jum'atan kama kana wa man si'uhadal khilafi sukutu Syafi'i radhiyallahu anhu lima dakhala Baghdad ala iqamati jum'ataini biha wa qila salasun faqala al-awwalu al-asahu sukunuhu li usril istima'i fi makanin wa sani li anna al-mustahida la yunkiru ala mustahin wa qad qala Abu Hanifah rahimahullahu bil ta'addudi wa salisu li haulatil nahari wa rabi'u li anha kanat qura fattasalat falau sabaqaha jum'atun wal bina'u al-imtina' ta'addudi fasahihatu sabiqatu mutlaqan wa fi qaulin in kana sultanum asaniyati fahiya sahihatu hadaran min at-taqaddumi 'ala al-imani wa min tafwitil jum'ati 'ala aksari ahli al-baladi. Bismillahirrahmanirrahim. Maka andai sempitlah waktu daripadanya
dengan bahawa tidak kekal daripadanya sesuatu yang dapat memasuki 2 khutbah ataupun 2 rakaat, maka ia mengkasar pada keduanya di atas sesuatu yang harus daripada itu. Maka mereka harus solat kepada zuhur, dan andai keluarlah waktu dan mereka dalamnya, maka wajiblah zuhur. Karena bina di atas sesuatu yang ia kerjakan daripadanya, maka sedikit dengan qiraah dari ketika itu. Dan pada satu kaul dia menyembarukannya, maka dia meniat ketika itu kepada zuhur dan berpindah sesuatu yang dia kerjakan daripada Jumat, sunat ataupun batal, merupakan 2 pendapat. Yang terlebih kuat daripada pendapat itu pada salah muhadzab adalah pendapat yang pertama. Dan andai dia ragu adakah keluar waktu dan dia dalamnya waktu, maka ia menyempurnakan kepada Jumat, dikarenakan asal merupakan kekal waktu. Satu pendapat yang lain, dia meniatkan kepada zuhur karena ganti kepada asal ketika ragu pada syarat Jumat. Ini seluruhnya merupakan pada hak imam dan makmum yang muafiq. Sedangkan masbuk yang mendapatkan beserta imam 1 rakaat sama seperti selainnya, pada bahawa ia merupakan keluarlah waktu sebelum salamnya, ia menyempurnakan sembahyangnya kepada zuhur. Dan pendapat yang lain, ia menyempurnakan kepada Jumat, dikarenakan itu merupakan mengikut bagi Jumat yang sah. Pendapat yang kedua, syarat yang kedua, bahawa Jumat tersebut didirikan pada bangunan daripada seluruh orang, dikarenakan itu tidak dikerjakan pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin kecuali pada tempat menetap, sebagaimana yang telah dimaklumkan. Dan itu merupakan telah disebutkan baik di dalam masjid ataupun rumah ataupun padang dengan sebalik padang pasir, dan bersamaan bangunan tersebut merupakan dari batu ataupun tanah ataupun kayu, dan andai runtuhlah bangunan ataupun kampung, maka ahlinya mendirikannya di atas bebangunan, maka lazim ketika itu yaitu Jumat. Dikarenakan itu merupakan tempat menetap mereka, baik itu ada naungan ataupun tidak ada naungan. Dan andai menetap oleh ahli perkemahan pada suatu tempat, artinya tempat daripada itu sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab Muharrar pada selama, maka mereka tidak wajib Jumat pada pendapat adhab. Karena bagi mereka merupakan bangunan yang menetap, maka tidak sahlah Jumat mereka, maka tidak lazim Jumat kepada mereka. Pendapat yang kedua, lazim Jumat kepada mereka pada tempat mereka, dikarenakan itu merupakan tempat menetap mereka. Dan andai mereka tidak lazim untuk melakukan Jumat selama-lama, dengan artian mereka berpindah daripada yang tempat pada musim dingin ataupun selainnya musim dingin, maka tidak Jumat bagi mereka secara jazam, dan tidak sahlah Jumat daripada mereka pada tempat mereka itu. Dan berdasarkan di atas pendapat azhar pada pembahasan yang pertama, andai mereka mendengarkan seruan daripada tempat Jumat, maka lazim kepada mereka untuk melaksanakan Jumat. Syarat yang ketiga daripada syarat untuk mendirikan Jumat, bahawa tidak didahului dan tidak bersertaan Jumat pada baladnya, karena tertegah untuk melakukannya pada satu balad, dikarenakan tidak dikerjakan pada masa Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin kecuali tempat satu daripada satu tempat, sebagaimana yang telah dimaklumkan. Kecuali besar ataupun sulit untuk berhimpun mereka pada tempat yang satu, maka boleh berbilangnya Jumat di ketika itu. Dan pendapat yang lain, surah ini diistisnakan dan dihamalkan padanya musaqqah, keberatan pada berhimpun. Dan di pendapat yang lain, andai dihalangi sungai yang besar di antara dua pihak seperti negeri Baghdad, maka itu merupakan kesukaran seperti dua negara, maka didirikan pada ketika itu pada pihak Jumat. Maka dan dikatakan orang, andai balad tersebut merupakan bersambung bangunannya, maka berbilanglah Jumat dengan sebab berbilangnya, maka didirikan pada
tiap-tiap kampung, iaitu satu Jumaat sebagaimana yang telah ada. Adapun tempat khilaf ini merupakan Imam Syafi'i diam daripada pendapat itu karena beliau telah mendatangi negeri Baghdad untuk menunaikan 2 solat Jumaat dengannya. Dan dikatakan orang untuk 3. Maka berkatalah pendapat yang pertama, seasahnya merupakan Imam Syafi'i karena sukar untuk berhimpun pada satu tempat. Pendapat yang kedua, karena mustahid tidak akan mengingkari kepada mustahid yang lain. Dan Imam Abu Hanifah berkata rahimahullahu anhu dengan berbilang. Pendapat yang ketiga, karena diselangi oleh sungai. Pendapat yang keempat, alasannya karena bersambungnya kampung-kampung. Maka andai Bismillahirrahmanirrahim. Jadi adapun pada permasalahan kali ini, yaitu permasalahan solat Jumat. Dalam kita melakukan solat Jumat pasti ada atur-aturannya dan waktu yang telah ditetapkan. Namun sekarang, andai kita hendak melakukan solat Jumat, namun waktu yang kita kerjakan merupakan sudah sempit, maka kita melakukan untuk solat zuhur. Baik itu waktu tersebut tidak muat 2 khutbah ataupun 2 rakaat, maka bagi kita melakukan kepada solat zuhur. Adapun surah yang kedua, waktu sudah habis sedangkan kita masih dalam mengerjakan solat Jumat, maka bagi kita wajib untuk solat zuhur karena kita merupakan melakukan Jumat ketika itu. Sedangkan pendapat yang lain, kita harus menyempurnakannya, maka kita meniat zuhur ketika itu dan berpindah sesuatu solat Jumat yang sedang kita lakukan kepada yang akan kita kerjakan, yaitu kepada sunat. Dan pendapat yang lain, yaitu 2 pendapat, yaitu batal. Pendapat yang paling asah yang telah disebutkan dalam syarah Muhadzab, yaitu pendapat yang pertama. Selanjutnya, andai seseorang ragu apakah waktu tersebut sudah habis ataupun belum, sedangkan dia sedang melaksanakan solat Jumat, maka bagi orang tersebut menyempurnakan solat Jumat yang sedang dia lakukan. Kenapa? Karena alasannya asal, yaitu masih ada waktu itu. Pendapat yang lain mengatakan, andai ia ragu sedang melakukan solat Jumat apakah waktu itu sudah habis ataupun belum, maka pendapat yang lain mengatakan dia melakukan solat zuhur. Kemudian hal tersebut merupakan hak bagi imam dan makmum yang muafik. Sedangkan orang yang masbuk yang mendapatkan 1 rakaat sempat sembahyang dengan imam sama seperti selainnya, berarti dia harus mengikuti kepada imam pula. Pendapat yang lain pula mengatakan dia harus menyempurnakan Jumat tersebut, dikarenakan itu merupakan mengikut bagi Jumat yang sah. Maka orang yang masbuk menyempurnakan solat dan mengikuti makmum yang solat sah tersebut. Pendapat syarat yang kedua daripada mendirikan solat Jumat, bahawa solat Jumat tersebut dikerjakan pada suatu bangunan yang ada orang menetap di situ. Kenapa? Karena pada masa Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin, beliau mengerjakan pada tempat permukiman orang, sebagaimana yang telah dimaklumkan. Baik dikerjakan tersebut di dalam masjid ataupun di dalam bangunan ataupun di dalam padang, maka tidak boleh kita lakukan di padang pasir. Baik bangunan tersebut terbuat daripada batu ataupun tanah ataupun kayu, maka boleh kita lakukan solat Jumat. Yang intinya cukup dilanjutkan dengan iskal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tungku kalen halaman 272 bak tungku kun buno bak matan wa fi qaulin istinafan. Empat kan? Jadi urang yang mana? Yang kai tubit wate. Tubit wate Jumaat dengan sembahyang kena dua kaul. Kaul Syafi'iyah. Jadi yang kuat yaitu wajib luhu. Wa fi qaulin istinafan kan? Yaitu mulai kembali kan? Jadi tegukun le Imam Nawawi wa fi qaulin tegukun le Imam Nawawi wa fi qaulin gepawai jar majrur, yaitu dalam balaghah gugunnya dengan hasar kan? Eroni pedimboh hasarnya nang depa. Situ. Jadi gepawai jar majrur le Imam Nawawi nang wa fi qaulin istinafan. Jadi dalam jauhar dalam balaghah gepawai jar majrur kan hasar faedah ji kan? Hasar padimboh ni puero ni. Nah, masiplu. Tiplu boh hasar. Apa pengertian masiplunya? Salah sabah di berarti menyo di sini yaitu Bele nak sebut yang tiplu yang pura-pura, yang pun hasar apa? Yang tinggal aro ni. takdim. Hasar, Takdim apa? takdim. Kalian lah. Tu hormat, kasih sayang, kerinduan yang tinggal. Yang tinggal lagi. Inan puenan. Inan puenan. Miyawina berarti untuk bawa fi kaulinan puan. untuk hormat, Untuk takdim. takdim. Ya. Jalun tanya kan faedah diri hasar. Hasar nah hasar hakiki. Nah hasar idafi. Puerono pengertian hasar hakiki. Hasar dua saja, hana tiplu. Hasar hakiki sabo, hasar idafi sabo. Sepengetahuan roni hasar hakiki kiban. Bahasa Aceh beje. Jut. Pas. Aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak ujung nunggu. Mbak yang paling ujung. Wathani li'annal mujtahida la yungkiru ala mujtahidin. Keempat. Nyan puan. Nyan kaedah fikih ataupun yang dabit fikih, dawabit. Yang David furuk yang tambang dalam kaidah. Nyan Furuk atau yang tambang dalam kaidah. berarti mujtahidah la mujtahid tidak ingkar atau mujtahid yang dabit. David. Pak beda dabit dan kaidah. Berarti menyo David nyo tambang dalam kaidah. Berarti Davidnya merupakan pembahagian daripada kaidahnya. Panena. Kaidahnya putale, ci definisikan kaidah.
Kemudian definisikan dhabit. Kemudian bedakan. Berarti kaedahnya sesuatu perkara yang dapat merangkum hukum kenan mendung. Sedangkan dhabit sesuatu yang ditentukan dari pembahagian yang daripada kaedah. Buka coba contoh. Ngada beda. Berarti mio kaedah contoh di al yaqinu la yuzalu bisab. Ya. Berarti mian hukum ketika dhabitnya tambang lam al yaqinu la yuzalu bisab. Sedangkan mio dhabit sesuatu yang dikhususkan hukum yang dalam kaedahnya. Mu'tah menan. Mio furu' di. Mudahn apakah dhabit itamong lam kaedah. Ya. Saya kan ome sebuah kaedah. Sama dengan kan di dalam jih dhabit dah dhabit jih. Memangnya yang jadi perbedaan. Pas. Hah? Pas. Kak Gajit, terima kasih. Dewan Hakim yang mulia, Assalamualaikum sidang warahmatullahi pendengar santriwan dan santriwati, peserta yang barusan tampil, atas nama Tunku Muhammad Syafi'i, delegasi dari Aceh Tenggara dan Gayo Luis,